pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. BP POM akan memperketat pengawasan program makan bergizi gratis usai temuan kasus keracunan di sekolah. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Banyu Asin ajak generasi muda hayati Pancasila. Pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Selasa 30 September 2025. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. BPOM akan memperketat pengawasan program makan bergizi gratis usai temuan kasus keracunan di sekolah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Palembang memperketat pengawasan terhadap program makan bergizi gratis MBG di sekolah-sekolah. Langkah ini diambil menyusul sejumlah kasus keracunan siswa yang diduga berasal dari makanan dalam program tersebut. Kepala BB POM Palembang, Yani Ardianti mengatakan pengawasan dilakukan menyeluruh mulai dari rantai pasok bahan baku hingga perilaku keamanan pangan di Dapur Satuan Pemenuhan Pangan Gizi (SPPG). Hasil pengawasan sementara menunjukkan sebagian besar kasus keracunan MBG dipicu cemaran bakteri. Faktor penyebab berasal dari proses pengolahan yang tidak higienis maupun bahan baku yang tercemar. Untuk itu, BB POM menekankan pentingnya kontrol ketat agar kasus serupa tidak terulang di sekolah-sekolah penerima program. Fungsinya adalah melakukan pengujian sampel yang diduga menjadi penyebab KLB keracunan pangan tersebut. Kita melakukan pengujian, terus tentunya juga berdasarkan kronologis atau studi epidemiologi yang sudah dilakukan teman-teman di puskesmas. Dan memang kalau memang masih diperlukan data tambahan, kita akan turun langsung. Kemudian di dapur kita juga lakukan penelusuran terkait dengan rantai pasok, kita lakukan kitchen inspection, bagaimana perilaku keamanan pangan dari dapur SPPG dari MBG tersebut. Kasus keracunan ini juga memicu desakan evaluasi dari kalangan ahli gizi. Ketua Asosiasi Dietitian Indonesia ASDI PD Sumsel, Yenita, menilai program MBG perlu diperiksa menyeluruh terutama terkait dengan kualitas penyedia makanan. Menurut Yenita, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan MBG sangat penting agar program benar-benar bermanfaat dan tidak menimbulkan masalah kesehatan. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah memperhatikan kandungan gizi makanan sehingga selain aman juga sesuai kebutuhan siswa. Kembali kepada hygiene dan sanitasinya. Kita harus evaluasi kembali hygiene sanitasi mulai dari tadi kualitas bahan makanan sampai ke dia distribusi. Apakah sudah layak? Kemudian kita harus tahu juga penjamah makanan. Penjamah makanan itu artinya orang yang akan mengolah makanan tadi dan persiapan sampai pendistribusian. Apakah sudah patuh dengan hygiene-nya? Jadi kalau kita berbicara masalah hygiene dan sanitasi itu panjang rentetannya. Artinya benar-benar tersertifikasi belum nih. Perlu kita kaji lagi pelaksana MBG. Kasus keracunan ini menjadi peringatan serius bagi pelaksana program MBG di Sumatera Selatan. Evaluasi menyeluruh diharapkan mampu mencegah insiden berulang sekaligus meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis agar benar-benar mendukung kesehatan tumbuh kembang siswa di sekolah. Sementara itu, pendengar, program makan bergizi gratis MBG di Palembang, Sumatera Selatan berjalan lancar berkat peran aktif sekolah dalam mengelola dan memastikan kualitas makanan yang disajikan. Di SMP Negeri 33 Palembang, sejak program ini dimulai pada 6 Januari 2025, tidak ditemukan permasalahan serius yang mengganggu jalannya distribusi makanan bagi siswa. Wakil Kurikulum SMP Negeri 3 Palembang, Erna Deti mengatakan pihak sekolah terus memantau menu yang disajikan setiap harinya agar tetap sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Langkah ini dilakukan demi menjaga kualitas program sekaligus memastikan para siswa mendapatkan asupan bergizi seimbang. Tetap ada proteinnya, tetap ada. Ya kalau kita sudah sebelum dibagikan anak kan kita cek sebelum mereka membawa ke
kelas berapa itu ada kita cek. Ditambahkan Ernadeti, selain itu sekolah juga berperan sebagai penghubung antara pihak dapur dan siswa. Permintaan menu tertentu dari siswa kerap disampaikan dan jika memungkinkan, pihak dapur berusaha memenuhinya tanpa mengurangi standar gizi yang telah ditentukan. Dengan pola pengelolaan yang baik, SMP Negeri 33 Palembang menjadi salah satu contoh sekolah yang sukses melaksanakan program MBG. Antusiasme siswa setiap kali menu dibagikan menjadi bukti bahwa kolaborasi sekolah dan pelaksana program mampu menghadirkan hasil positif di lapangan. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat seputar evaluasi program MBG. Ya, kalau saya melihatnya ya, program MBG ini sangat bagus ya, sangat bagus karena untuk gizi anak-anak kan, sehingga kebutuhan untuk protein, untuk vitamin, gizi itu bisa terpenuhi. Hanya di dalam pelaksanaannya mungkin ada kendala-kendala ya terkait dengan pengelolaan, dengan penyimpanan makanan ya, sehingga menimbulkan keracunan. Makanya di situ perlu adanya produk-produk utama yang dari peternakan kan, banyak di situ ada telur, ada daging kan, yang untuk lauk itu diusahakan untuk yang NKV ya, mendapat sertifikat NKV, nomor kontrol veteriner, sehingga higien dari produk itu terjamin, sehingga bisa meminimalisir kemungkinan untuk keracunan. Jadi mungkin dapur-dapur juga harus melibatkan dari untuk produk-produk yang dikelola itu memang memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner. Dan kita di Kabupaten Banyuasin itu sedang menggalakkan kemarin oleh Pak Gubernur kan, untuk sertifikat NKV serentak untuk ayam petelur ya, ayam telur. Dan kedepannya tidak hanya ayam petelur, tapi untuk retail, untuk gudang itu juga sertifikat NKV itu. Program MBG pada prinsipnya sudah sangat baik dan sudah sangat bagus yang ada di Indonesia. Program MBG ini, makan bergizi ini, gratis ini, itu pemerintah sudah mengeluarkan anggaran lebih kurang 200 triliun lebih untuk bagi seluruh anak-anak sekolah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, makan bergizi gratis ini dapat memberikan suatu kesempatan kepada anak-anak sekolah yang pada saat di rumah tidak sempat sarapan dan tidak sempat makan, ataupun saat di rumah tidak mempunyai kemampuan untuk makan, maka negara menyiapkan makan bergizi gratis ini buat seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak sekolah. Dari segi positifnya, ini dapat meningkatkan gizi masing-masing anak. Segi negatifnya yaitu kadangkala pihak yang memasak harus diteliti dahulu apakah makan bergizi gratis ini tidak bermasalah untuk anak-anak ya, berdasarkan usia dan juga berdasarkan selera anak tersebut. Ada yang nyuruh ngenjuk duit nih, sama baik, tak kata yang benar kawin. Nak tunjuk makan, ya sebenarnya itu tadi bukan makan apa bergizi begitu nih. Sebenarnya makan dikata bergizi tidak juga bergizi. Nah, cuman maksud aku tuh dengan pemerintah tuh kalau bisa harus melibatkan orang tuanya juga, komite tadi misalnya kan. Sebab kadang-kadang tuh kita pengen tahu misalnya makan apa, lauknya apa, itu tidak pernah tahu, tidak pernah transparan pemerintah tuh. Nah, kalau bisa program MBG itu baik dari wong tuanya ikut dilibatkan. Sebenarnya yang tahu makan kesenangan anak itu wong tuanya, makan apa, misalnya anaknya hobi apa, wong tuanya. Ya pendengar, seperti apa perkembangan program makan bergizi gratis di Sumatera Selatan? Berikut kita simak wawancara reporter Nova Ariana bersama Kepala Regional Badan Gizi Nasional BGN Perwakilan Sumatera Selatan, Diana Putri. Sejauh ini perkembangan MBG di Sumatera Selatan seperti apa ini, Mbak?
Untuk kegiatan MBG di Sumsel, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Mbak. Walaupun kemarin sempat ada beberapa kejadian, itu juga sedang kita evaluasi. Juga untuk yang di Kota Palembang itu sendiri, kita belum bisa mengatakan bahwa itu KLB Mbak, karena kita sedang menunggu juga hasil lab. Kita bicaranya ke depan. Saat ini status MBG kita sudah ada berapa Mbak SPPG-nya, dan sasaran kita juga seperti apa saat ini? Kalau untuk di Sumsel ini ya Mbak, per hari ini jumlah penerima manfaat kita ada 1.132.793 penerima manfaat 17 kabupaten kota. Itu untuk jumlah SPPG yang aktif saat ini ada 374 per hari ini ya Mbak, per tanggal 20 September. Oke. Target penerima manfaat sendiri berapa Mbak di Sumsel? Target penerima manfaat kita estimasi karena kan target capaian penerima manfaat untuk ibu hamil, ibu menyusui balita kan itu tidak bisa Pak, karena dia kan bergerak terus, takutnya yang hamil sudah melahirkan, yang menyusui sudah tidak menyusui eksklusif kan, seperti itu. Jadi itu masih bergerak saat ini, estimasinya 2.402.000 sekian. Target SPPG kita berapa Mbak? Target SPPG kita 808 data. Ini untuknya Mbak, untuk realisasi penerima manfaatnya itu masih 32%. Nah Mbak, adakah yang saat ini SPPG kita yang dievaluasi Mbak? Katanya akan ada Bu. Akan ada syarat khusus ya Mbak ya, atau seperti apa? Untuk seluruh SPPG di seluruh wilayah Indonesia seluruhnya. Jadi kita saat ini mewajibkan untuk seluruh SPPG itu mengurus sertifikat layak hygiene sanitasi. Kemudian apa juga lagi? Kemudian juga kita sedang seluruh SPPG menerapkan food security. Kemudian memasang filter air ya Mbak, karena di Sumatera Selatan sendiri kan ini kan perairan, sungai seperti itu. Jadi kemungkinan masih banyak cemaran dari air, maka dari BGN itu menyarankan agar seluruh SPPG memasang filter air seperti itu Mbak. Agar kualitas air lebih baik ya Mbak ya, seperti itu. Itu evaluasi kita. Nah yang kemarin itu masih dalam tahap penyelidikan ya Mbak ya? Masih tahap penyelidikan ya, betul Mbak. Oke Mbak, itu bagaimana Mbak mereka mengurus sertifikat itu mulai dari ada target nggak kapan harus selesai seperti itu? Untuk target kita berikan waktu itu kurang lebih dikasih jangka waktu 1 bulan Mbak. Untuk menyiapkan data-data itu ya Mbak ya? Untuk mengurus sertifikat layak hygiene sanitasi itu. Oke, kalau tidak mengurus itu Mbak, sanksinya? Ya mungkin nanti akan tegur. Karena juga kita kan ini kan Mbak dikejar juga, saat ini kan kita sudah ada 300 SPPG yang sudah operasional dan penyelenggaraan penerbitan untuk sebelum kita mengeluarkan LHSAS yang didaftarkan melalui LHSAS itu kan kita harus melaksanakan sertifikat pelatihan penjamah makanan terlebih dahulu persyaratannya. Nah itu kan membutuhkan waktu, kemungkinan kita juga kan keterbatasan dari materi dari kemungkinan. Jadi kan itu harus dikenalkan juga ya. Jadi nggak bisa juga targetnya memang diberikan waktu BGN 1 bulan. Cuman kita mengusahakan agar itu segera terlaksana. Cuman kita juga tadi sudah koordinasi, ada obrolan juga dari dinas kesehatan kita, itu juga mendukung, bahkan dari dinas kesehatan ini juga sudah kemarin Sabtu Minggu sudah katanya dari SPPG sudah mendaftarkan diri. Oke. Dinas kesehatan untuk melaksanakan pelatihan penjamah makanan itu sudah aktif lah dari SPPG ini untuk menerapkan persyaratan yang sudah ditentukan itu. Seperti itu. Baik Mbak Diana Putri selaku koordinator
Badan Gizi Nasional Sumatera Selatan. Terima kasih atas wawancara singkatnya bersama RRI Palembang pagi hari ini. Pendengar, Polrestabes Palembang menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang dialami 13 siswa di SD Negeri 178 Palembang. Polrestabes Palembang sedang menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang dialami 13 siswa SD Negeri 178 Palembang. Peristiwa ini terjadi setelah para siswa menyantap menu makan bergizi pada Kamis lalu. Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono, menyampaikan bahwa polisi sudah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium Dinas Kesehatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan penyebab pasti keracunan. Melihat mensrianya dulu. Ya. Ada kadang-kadang niatnya tidak ada, karena setiap tindak pidana itu berawal daripada niat. Kesempatan jelas selalu terbuka karena memanfaatkan sebagai misalnya sebagai SPPG yang mendapatkan tugas untuk menyediakan makan siang gratis sebagaimana kontrak yang ada dengan instansi yang terkait. Yang tentunya itu kami akan melihat sejauh mana sih permasalahan yang terjadi, apakah memang dari pihak-pihak mengetahui namun membiarkan, itu yang akan kami cari tahu. Karena kadang-kadang kita tidak tahu, oh ya beli di pasar banyak, nggak taunya di pasarnya sudah tidak sehat, ya kan? Berarti kan bukan niatnya dari pihak pembeli SPPG-nya, karena memang kondisi barang yang dibeli sejak awal tidak sehat. Menurut Kapolrestabes Palembang, polisi juga sudah meminta keterangan dari 7 saksi. Para saksi berasal dari pihak penyedia makanan dan pihak sekolah yang terkait dengan program makan bergizi tersebut. Dari 13 siswa yang sempat sakit, 12 anak sudah pulih dan diperbolehkan pulang ke rumah. Sementara itu, 1 siswa masih dirawat di rumah sakit karena mengalami gangguan pada lambung atau sakit MA. Polisi menghimbau kepada masyarakat, khususnya pihak sekolah dan penyedia makanan, untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan kualitas makanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sebanyak 5 sekolah tingkat SMA di wilayah kerja Puskesmas Sabokingking mengikuti program pemeriksaan kesehatan CKG. Namun capaian partisipasi masih tergolong rendah, hanya 36% dari total 1.835 siswa. Hanya 662 siswa yang mengikuti pelayanan CKG ini. Banyaknya siswa yang tidak mengikuti CKG ini karena mayoritas siswa tidak mengisi formulir Google yang disediakan yang memuat persetujuan orang tua sebagai syarat pemeriksaan. Penanggung jawab CKG Puskesmas Sabokingking, Dr. Syafira Sepriana, mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan lebih dari 12 jenis pemeriksaan kesehatan seperti status gizi, tuberkulosis, kesehatan jiwa, anemia, hepatitis, pemeriksaan mata, gigi, telinga, gula darah, hemoglobin, kebiasaan merokok, dan tingkat aktivitas fisik. Alasan mereka apa, Dok? Rata-rata tidak mau mengisi Google yang telah kita kasih. Jadi kalau kita tidak kalau anak-anaknya tidak mengisi link yang kita beri, itu tidak bisa dilakukan pelayanan gitu. Karena kan ada izin dari orang tua. Nah, itu kurangnya kerjasama dengan orang tua sih. Ditambahkan Dr. Syafira, kelima sekolah tersebut adalah SMK Taman Siswa, SMA Muhammadiyah 5, SMA Saverius 4, SMA Negeri 5, dan SMA Bakti Nusantara. Dr. Syafira berharap seluruh siswa dapat berpartisipasi mengikuti pemeriksaan CKG ini. Jika ditemukan gejala atau resiko penyakit, penanganan lebih lanjut bisa segera dilakukan pencegahan. Ia menekankan pentingnya dukungan dan kerjasama dari pihak sekolah serta orang tua demi suksesnya program kesehatan gratis ini. Informasi terakhir, pendengar,
Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Banyuasin ajak generasi muda hayati Pancasila. Pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan sejak usia sekolah. G30 SPKI itu sejarah ya, yang jejak digitalnya tidak bisa dihapus begitu saja. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Banyuasin menekankan pentingnya momentum Hari Kesaktian Pancasila untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap ideologi bangsa. Ketua FKUB Banyuasin, Supartijo, menyebut Pancasila harus disosialisasikan secara mendalam agar tidak sebatas slogan. Menurutnya, pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Hal ini penting agar anak-anak mampu menghayati makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menghafalkan butir-butirnya. Supartijo juga menyinggung peristiwa G30 SPKI yang menjadi bagian kelam sejarah bangsa. Ia menilai generasi muda harus diberikan pemahaman agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang. Ia menegaskan, kesadaran sejak dini tentang bahaya laten ideologi yang bertentangan dengan Pancasila perlu dijaga melalui pembinaan yang konsisten. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam membentengi generasi muda. Menurutnya, sosialisasi nilai Pancasila sebaiknya dilakukan melalui RT, kelurahan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Maka untuk anak-anak kita, generasi kita yang sudah tua-tua sudah paham, sebagian yang masih muda harus diberi pemahaman juga bahwa jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti itu yang mahal, artinya mahal apanya ya, harganya mahal dan nebusnya juga mahal. Jadi kalau kesadarannya dari sejak dini, bahaya-bahaya laten itu kepada anak-anak kita, generasi kita dipantau, baik dipantau secara offline, langsung tatap muka maupun ya secara online ya, dari grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya. Dirinya menilai hilangnya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila di sekolah juga berdampak pada berkurangnya pemahaman siswa. Karena itu, ia berharap pelajaran tersebut bisa kembali dihadirkan agar anak-anak lebih memahami dasar negara. Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, dan pulau, menurut Supartijo menjadi bukti bahwa Pancasila mampu menyatukan perbedaan. Ia menekankan semangat NKRI harga mati, Pancasila jaya, harus terus digelorakan hingga ke pelosok negeri. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. BB POM akan memperketat pengawasan program makan bergizi gratis usai temuan kasus keracunan di sekolah. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Banyuasin ajak generasi muda hayati Pancasila. Pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 79 27 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.